Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ine Fatmawati, mengajar di SMP Negeri 5 Kahayang Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 9:15 saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema konflik dalam kehidupan sosial pembelajaran ketiga di kelas 8. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran sehingga pada pembelajaran selanjutnya saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan berbaris dengan rapi sebelum masuk ruangan. Jaga jaraknya. Maskernya dipakai. Dah, boleh. Sebelum masuk pakai hand sanitizer sini dulu. Ibu cek suhu. Silakan. Silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Diperiksa sampahnya. Ada sampah enggak? Alat tulis dikeluarkan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Masih semangat belajar? Masih, Bu. Iya. Aliansa, Ajijah, Clarita, Mailani. Sebelum mulai silahkan salah satu dari kalian memimpin berdoa. Melani ya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keimanan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian konflik. Coba di antara kalian siapa yang masih ingat tentang pengertian konflik? Ada yang mau menjawab? Ya. Pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah suatu pertikaian baik individu, kelompok sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan serta tujuan dengan adanya suatu kebijakan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik ada di mana saja, kapan saja, dan dalam ruang dan waktu. Ya. Selanjutnya, pernahkah terjadi konflik di sekitar kalian? Siapa yang pernah mendengar cerita atau menyaksikan bahwa pernah terjadi konflik di sekitar kalian? Ada yang mau cerita? Saya Bu Maela. Pernah Bu terjadi konflik perebutan batas ruang atau tanah. Hampir terjadi perkelahian Bu karena ada yang merasa tanahnya sebagian diambil. Tetapi akhirnya dapat didamaikan oleh tetangga dan aparat desa. Dan tanahnya dikembalikan sesuai ukuran pada suratnya. Iya, berarti konfliknya sudah bisa diatasi ya. Ya, Ibu akan mengibaratkan konflik itu seperti sebuah bawang bombay. Kalian tahu bawang bombay? Iya. Nah, lapisan paling luar bawang bombay itu warnanya apa? Kuning ya. Nah, itu lapisan paling luar menggambarkan posisi kita di depan umum yang dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. Benar kan? Dapat dilihat dan didengar seandainya dia bisa bicara. Kemudian lapisan pokok yang kedua itu adalah kepentingan kita, yaitu apa yang ingin kita capai dari suatu situasi tertentu.
Nah, lapisan yang ketiga itu merupakan kebutuhan-kebutuhan terpenting yang perlu kita penuhi. Jadi, dalam analisis konflik bawang bombay, potensi terjadinya konflik itu dijelaskan dalam lapisan-lapisan posisi, kepentingan, dan kebutuhan. Sekarang, kalian perhatikan tampilan layar PowerPoint di depan. Untuk materi kita hari ini, kita belajar tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, kemudian macam-macam konflik dan solusi mengatasi konflik. Adapun tujuannya boleh kalian baca di situ. Yang pertama, dapat menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Yang kedua, menganalisis macam-macam konflik. Dan yang ketiga, menemukan solusi mengatasi konflik. Nah, pada saat pembelajaran nanti juga kalian ada kegiatan diskusi dan presentasi. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini, bahwasannya dengan adanya konflik membantu memunculkan dan mempertegas persoalan, memberi kekuatan untuk lebih fokus pada isu-isu dan persoalan. Selain itu, konflik dapat membantu kita hidup realistis di dunia nyata yang tidak sempurna tentunya ya. Nah, ini sehingga kita dapat belajar dan mengambil manfaat dari berbagai perbedaan yang ada. Nah, pembelajaran kita hari ini menggunakan model problem based learning. Ada diskusi dan tanya jawab serta ada penugasan. Nanti kalian akan mengamati gambar, kemudian merumuskan apa saja permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya seperti apa. Nah, pada pembelajaran kita hari ini ada 3 penilaian yang akan kita laksanakan. Yang pertama, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, Ibu akan menilai sikap kalian pada saat mulai pembelajaran sampai berakhir pembelajaran nanti. Pada nilai pengetahuan, penilaian pengetahuan itu di akhir pembelajaran kalian akan menjawab beberapa soal latihan. Nah, pada nilai keterampilan nanti ada keterampilan diskusi dan presentasi. Boleh kalian perhatikan ini untuk rubrik penilaian diskusi ya. Ini ada beberapa kriteria penilaiannya. Untuk kompetensi hari ini penting untuk kalian kuasai, di mana kalian mampu jika menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi hari ini. Apa tadi materi hari ini? Tentang faktor-faktor penyebab konflik. Ya. Jika kalian menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pada hari ini, kalian bisa mencari solusinya sendiri. Ya. Sekarang boleh berdiri dulu, kita menyanyikan 1 buah lagu wajib. Yang semangat ya, anak-anak. Ya. Lagunya, judulnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua? Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. IPS? Belajar? Iya, silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Sekarang siapkan dulu lembaran, kalian kerjakan soal pretest. Ini soalnya ada di layar PowerPoint. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang konflik? Nomor 2, pernahkah kalian mengalami konflik dalam diri kalian? Nomor 3, bagaimana cara kalian mengatasinya? Apa terlihat jelas tulisannya? Jelas, Bu. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, Ibu lihat rata-rata jawaban kalian sudah benar semua, sudah menjawab dengan benar.
Selanjutnya sekarang kembali kalian perhatikan tampilan layar PowerPoint di depan ya. Jadi tugas kalian hari ini itu mengamati beberapa tampilan gambar, kemudian mencari permasalahannya dan solusinya seperti apa. Nah, semua itu kalian kerjakan dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Nah, jawaban diskusinya juga nanti dituliskan pada lembar kerja LKPD. Ini peserta didik yang nanti akan Ibu bagikan juga untuk kalian. Ini gambar 1, faktor penyebab konflik, kemudian gambar 2-nya macam-macam konflik, dan yang ketiga solusi mengatasi konflik. Jadi nanti kalian amati semua gambarnya, cari permasalahannya dan solusinya menurut kalian seperti apa. Paham ya? Sekarang Ibu bagikan dulu LKPD sama bahan ajarnya. Oh iya, sebelum Ibu bagikan, kalian bagi kelompok dulu. Nanti salah satu dari kalian bacakan nama kelompoknya ya. Sudah dibagikan kelompoknya? Silakan dibacakan. Kelompok A, Larita, Cynthia, Santa, Mayela, Mutia. Untuk tugas kelompoknya, kelompok A mana? Ya, kelompok A menganalisis faktor-faktor penyebab konflik. Kelompok B menganalisis macam-macam konflik, dan kelompok C memberikan solusi mengatasi konflik. Sudah paham tugasnya? Silahkan berdiskusi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Nanti selama kegiatan diskusi Ibu akan lakukan penilaian keterampilan. Ini apa ini disimpan? Untuk buku paketnya halaman berapa itu? Bab 2 ya. 119. Dianalisis dulu apa saja yang terjadi, permasalahan yang terjadi pada gambar. Dicatat dulu masalahnya satu-satu. Baru kalian cari solusinya, kira-kira masalah ini solusinya seperti ini. Ini ada bahan ajarnya ya, silahkan juga kalian pelajari, kalian buka. Nanti semua hasil diskusinya dipresentasikan oleh perwakilan salah satu teman kalian. Nah, waktunya sudah habis, dirapikan dulu mejanya, bukunya rapikan. Nanti disiapkan siapa yang presentasi. Bisa dimulai? Ya. Kelompok A duluan ya. Selamat pagi teman-teman. Saya Mutia Rahma akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok A, tentang faktor penyebab konflik sosial. Pada gambar 1 terlihat permasalahannya seperti adanya protes terhadap perkataan atau perbuatan di media sosial yang sering terjadi, misalnya menyebarkan hoax atau menuliskan yang tidak baik pada sosial media sehingga menimbulkan konflik. Konflik sosial ini disebabkan oleh perbedaan sifat dan karakter individu. Pada gambar 2 terjadi permasalahan antara warga dan pemerintah sehingga terjadi konflik karena perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Pada gambar 3 terjadi demo menolak keputusan pemerintah sehingga menimbulkan bentrok antara aparat keamanan dan masyarakat. Faktor ini disebabkan akibat perubahan nilai yang cepat atau mendadak. Jadi pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan
konflik diantaranya yang pertama perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang, budaya dan kepentingan, yang ketiga perubahan nilai yang cepat, yang keempat persaingan, yang kelima perbedaan agama dan etnis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bagus sekali Mutia. Sudah sangat lengkap penjelasannya ya. Sekarang kelompok B, silahkan. Selamat pagi teman-teman. Saya April akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok B, tentang macam-macam konflik. Pada gambar 4, sepertinya seorang narapidana yang masih dipenjara merasa sedih dan menyesali perbuatannya yang bertentangan dengan aturan. Dia mengalami konflik dalam dirinya antara nilai moral dan tekanan ekonomi yang harus dipenuhi. Pada gambar 5, terjadi konflik sosial sengketa tanah atau lahan yang akan dijadikan tempat industri oleh perusahaan. Konflik ini termasuk dalam konflik antar individu dan kelompok. Pada gambar 6, terjadi bentrok antar suku dalam suatu wilayah sehingga tergolong dalam konflik sosial antar kelompok. Selain itu, terdapat macam-macam konflik lain, misalnya konflik antar individu disebabkan perbedaan antar satu individu yang lain berupa terjadinya perdebatan atau perseteruan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekali ya penyampaian hasil diskusi dari kelompok B. Sudah jelas semua diceritakan, ada permasalahannya. Sekarang kelompok C, silahkan. Selamat pagi teman-teman. Saya Nimade Yanggreni akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok C, tentang solusi mengatasi konflik. Pada gambar 7, solusi mengatasi konflik adalah dengan komunikasi yang baik, menyampaikan segala permasalahan tidak dengan emosi dan kekerasan. Pada gambar 8, terjadi kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang merasa kalah. Pada gambar 9, tokoh pemimpin seperti Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo langsung turun ke jalan berhadapan dengan para pendemo, dengan harapan dapat memberi penjelasan dan solusi kepada masyarakat atas permasalahan yang terjadi, sehingga dapat mengatasi pertikaian atau konflik yang lebih parah lagi. Selain itu, menurut kelompok kami, ada banyak solusi lain yang bisa dilakukan, misalnya pengendalian konflik oleh lembaga-lembaga tertentu untuk berdiskusi dan membuat keputusan yang adil. Dengan pengendalian dengan cara mediasi atau menunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bagus sekali ya. Ya, secara keseluruhan semua sudah sangat jelas, sangat bagus ya anak-anak. Terima kasih kalian sudah bekerja sama dan berpartisipasi dengan baik. Selanjutnya ada sesi tanya jawab nih dari penyampaian presentasi teman kalian tadi. Adakah dari kalian yang ingin bertanya atau adakah yang ingin memberikan pendapatnya atau ingin menambahkan tambahan dari hasil diskusi temannya tadi? Silahkan ya, silahkan Suranto. Saya ingin bertanya kepada kelompok C. Pertanyaannya, bagaimana jika sudah dilakukan mediasi tetapi masih terjadi konflik setelahnya, misalnya pertengkaran antar teman di kelas? Ya. Saya Bu Royal Aini Ayuda Putri dari kelompok C ingin menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jika terjadi perkelahian di kelas dan sudah dilakukan mediasi oleh guru tetapi masih saja mengulangi perbuatannya, maka sebaiknya diberikan hukuman seperti skorsing atau tidak turun ke sekolah untuk beberapa hari, atau diberikan hukuman disiplin seperti membersihkan lingkungan sekolah. Demikian jawaban dari kelompok kami. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya Bu Rahmat ingin bertanya kepada kelompok B. Pada gambar 1 bertulis jaga lisan dan jari. Sering terjadi di sosial media
sering terjadi di sosial media, ucapan atau tulisan tidak baik. Bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Iya. Ini Saya Nikomang dari kelompok A akan menjawab pertanyaan tersebut. Hendaknya kita lebih bijak menggunakan media sosial dengan berhati-hati dengan apa yang kita tulis dan ucapkan. Tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan selalu memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan kita sebagai pelajar. Demikian jawaban dari iya. Jadi Ibu akan kembali jelaskan lagi sedikit bahwa tadi salah satu faktor penyebab konflik itu yang salah satunya perbedaan sifat dan karakter individu. Nah, kemudian macam-macam konflik itu ada konflik dalam diri individu itu sendiri. Misalnya ada berapa tadi gambar yang seorang napi itu narapidana yang mungkin di satu sisi dia mengalami konflik dalam diri sendiri bahwa dia menyesal karena telah melakukan tindak kriminal. Yang satu sisi bertentangan dengan aturan yang berlaku, di sisi lain dia harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Nah, perbuatan dia itu kan menimbulkan konflik ya. Nah, kemudian salah satu juga tadi sudah disampaikan oleh temannya bahwa solusi mengatasi konflik itu yang pertama adalah kita selalu menghormati dan menghargai apapun perbedaan yang ada ya. Boleh salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil pekerjaan LKPD-nya, silahkan. Faktor penyebab konflik pada gambar 2 terjadi permasalahan antara warga dan pemerintah. Warga menolak adanya pembangunan bandara sebelum diselesaikan biaya pembebasan lahan. Ya. Permasalahan ini termasuk perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak. Pada gambar 6 terjadi bentrok antar suku. Salah satu wilayah termasuk dalam jenis konflik sosial antar kelompok. Pada gambar 7 solusi mengatasi konflik adalah dengan komunikasi yang baik, menyampaikan permasalahan tidak dengan kekerasan atau emosi. Iya, terima kasih Wayan. Nah, selama kalian melakukan diskusi dan presentasi tadi, Ibu juga sudah buat penilaian proses, ada catatan nilainya. Ini untuk kelompok diskusi terbaik adalah kelompok A. Mana kelompok A? Ya, kasih tepuk tangan dulu ya. Sejauh ini pembelajaran kita hari ini, apa masih ada yang ingin bertanya, anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, tidak ada. Nah, sampailah kita pada kegiatan penutup. Nah, dari materi kita hari ini ada yang bisa memberi kesimpulan. Silahkan. Saya Bu Sintia Dika Putri akan menyampaikan kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Yang ketiga, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat atau mendadak. Yang kelima, persaingan. Yang keenam, perbedaan agama dan etnis. Iya, bagus sekali Sintia. Saya akan menyampaikan kesimpulannya tentang macam-macam konflik, yaitu yang pertama konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yang kelima konflik antar organisasi, yang keenam konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Iya, terima kasih Aliansa. Selanjutnya, untuk penguatan materi kita hari ini, kalian boleh menyaksikan video pembelajaran tentang materi kita hari ini, yaitu konflik sosial. Selamat pagi. Boleh disaksikan ya. Dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi. Dalam pembahasan materi ini diharapkan kalian dapat
Pertama, yang ketiga, identifikasi akibat dari terjadinya konflik sosial. Dan yang keempat, menjelaskan cara menangani konflik sosial. Anak-anak, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Tayangan tersebut menggambarkan salah satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apa itu konflik? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Diikuti dalam pembahasan materi kali ini. Pengertian konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sekarang sampailah kalian pada evaluasi akhir pembelajaran. Boleh disiapkan kembali lembarannya, silahkan dijawab soal di depan. Yang pertama soalnya, buatlah analisis faktor-faktor penyebab konflik sosial. Ibu akan bertanya kembali terkait refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Clarita. Saya Bu Clarita. Faktor-faktor penyebab konflik, macam-macam konflik, dan solusi mengatasi konflik. Iya. Selanjutnya, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu Nimade Yonggreni. Biasanya jika terjadi demo di televisi, banyak sekali kerugian dan kerusakan, dan itu tidak mudah diperbaiki kembali. Semoga di daerah kita tidak terjadi konflik sosial dan selalu aman dan damai. Iya, benar sekali ya, Nimade. Ya, akibat dari konflik itu misalnya salah satunya tadi ada kerusuhan, ada kerusakan, ada semua taman-taman misalnya diinjak. Itu akhirnya kan dampaknya panjang sekali dan tidak semudah itu mengembalikannya seperti semula. Ya, semoga di tempat kita di sini keadaannya selalu aman, tidak usah ada konflik-konflik. Selanjutnya lagi, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Siapa yang mau menjawab? Kami jadi paham apa saja penyebab konflik, macam konflik, dan solusi mengatasinya. Kami juga sudah berdiskusi dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Berarti kalian senang ya belajar hari ini? Iya. Iya, semoga semua ada manfaatnya untuk kalian. Selanjutnya satu lagi pertanyaan dari Ibu. Apa saja kekurangan dan kelebihan pada pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menjawab? Oh iya, silahkan Sulis. Kelebihannya, kami sudah mulai terbiasa belajar berdiskusi sehingga kami dapat berpikir dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok kami. Kekurangannya, pada gambar yang kami amati masih terlalu kecil gambarnya sehingga kurang jelas pada tulisannya. Oh iya, pada mengamati gambar tadi ya, gambarnya masih terlalu kecil katanya. Baiklah, untuk minggu depan Ibu akan perbesar lagi ya gambarnya supaya jelas diamati. Selanjutnya, Ibu harap semoga kalian tidak henti-hentinya bersyukur atas segala kebaikan yang sudah kalian terima, atas nikmat sehat ya, sehingga kalian masih bisa belajar dan beraktivitas seperti biasa meskipun pandemi Covid itu belum berakhir. Jadi Covid ini masih mengintai kita di mana-mana. Harap kita tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, terkait materi kita hari ini tentang konflik ini, supaya mari kita semua saling menjaga diri dimanapun berada ya, kepada siapapun menjaga emosi agar tidak terlibat konflik. Nah,
terutama kalian ya, Ibu harapkan bisa menghargai dan menghormati siapapun yang kalian temui ya. Berdasarkan hasil jawaban kalian tadi di tes pengetahuannya, tadi Ibu sudah lakukan juga penilaian. Ibu lihat semuanya sudah benar menjawab, meskipun sebagian masih belum lengkap ya, tapi secara keseluruhan jawabannya sudah bagus semua. Untuk materi kita minggu depan itu tentang integrasi sosial. Silahkan kalian belajar kembali dulu di rumah sebelum kita belajar di sekolah minggu depan. Nah, sampailah kita pada akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhirinya, boleh salah satu teman kalian memimpin berdoa pulang untuk kita. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut pengalaman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, pembelajaran kita selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, boleh pulang.